Budidaya Online, Bab ke-25. Penatua Jia. Kita harus membeli harta karun kelas surga ini bagaimanapun caranya. Xuan Wuhuan berkata kepada pria tua di sampingnya dengan ekspresi serius. Saya setuju dengan nona muda. Meskipun mungkin menjadi mahal dengan sangat cepat, harta kelas surga tidak sering muncul di dunia ini. Dan yang satu ini tampaknya juga berkualitas tinggi. Duhai, harta ini. Tentu saja, kami akan mencoba dan menawarnya. Meskipun kita mungkin tidak menang, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa sementara ada harta seperti itu di depan kita. Duhai berbicara dengan wajah menyesal. Meskipun keluarga Du memiliki kekayaan yang layak, dibandingkan dengan tamu terhormat lainnya di ruang VIP, kekayaan mereka tidak signifikan. Namun, bahkan jika ada kemungkinan sekecil apapun mereka dapat membeli harta karun kelas surga, mereka pasti akan mencobanya. Ruang VIP dengan cepat menjadi kacau, dan semua orang di sana memandang belati Frost surgawi dengan mata penuh nafsu. Bahkan jika mereka harus menggunakan semua uang mereka dan mengganti makanan di meja makan mereka dengan air selama 10 tahun ke depan, mereka merasa bahwa semuanya akan sia-sia jika mereka mendapatkan harta itu. Setelah antisipasi di dalam rumah lelang mencapai maksimum, Nyonya Chang merentangkan tangannya dan berbicara dengan senyum lebar. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, biarkan penawaran untuk belati Frost surgawi kualitas puncak ini dimulai dengan 10 juta emas. Meskipun harganya keterlaluan, orang-orang di rumah lelang mulai menawar seperti binatang. 11 juta emas, 11,5 juta emas, 13 juta emas. Dalam beberapa menit, harga minimum untuk belati Frost surgawi meningkat menjadi 21 juta emas. 21 juta emas. Yuan mendengarkan penawaran dengan wajah bingung. Tampaknya tidak percaya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang bisa dia lakukan dengan kekayaan sebanyak itu. 25 juta emas. Xuan Wuhuan tiba-tiba berteriak. Tawaran tinggi yang tiba-tiba oleh Xuan Wuhuan memperlambat kecepatan penawaran sebentar. Tetapi setelah beberapa saat, itu kembali normal. Ketika penawaran mencapai 30 juta emas, langkah akhirnya melambat secara permanen, karena hanya sedikit individu yang mampu menghasilkan begitu banyak uang. 30,5 juta. Tentu saja, Xuan Wuhuan, yang keluarganya termasuk dalam lingkaran bisnis, adalah salah satu dari orang-orang kaya ini. 31 juta, 31,5 juta. Setelah beberapa menit penawaran dari 3 orang yang sama, sebuah suara baru tiba-tiba bergema. 40 juta emas. Suara itu sangat tenang, menyebabkan semua orang di ruang VIP menoleh untuk melihat orang yang baru saja berbicara. Namun, orang itu belum pernah berada di ruang VIP sejak awal, dan orang-orang di sana bertanya-tanya kapan orang ini tiba. Itu Qi Jiguang dari Heaven and Earth Palace. Apa yang dia lakukan di tempat ini? Seseorang di sana berseru setelah menyadari identitasnya. Apa? Istana Langit dan Bumi. Meskipun kebanyakan orang di sana tidak terbiasa dengan nama Qi Jiguang, mereka semua tersentak kaget setelah mendengar nama Istana Surga dan Bumi. Pria itu berada di puncak Spirit Grandmaster. Dia dianggap sebagai ahli puncak di surga bawah. Xiao Hua bergumam pada Yuan, yang sepertinya bingung dengan aura mendalam yang mengelilingi Qi Jiguang ini. Aku ingin tahu bagaimana rasanya melawan seseorang yang sekuat dia, kata Yuan dengan suara rendah. Xiao Hua menatapnya dengan alis terangkat, seperti yang diharapkan dari seorang pecandu pertempuran. Di seluruh ruangan ini, Anda mungkin satu-satunya yang memikirkan hal seperti itu, Saudara Yuan. Tetapi pada kultivasi Anda saat ini, Anda bahkan tidak akan bertahan sedetik pun melawan satu jari pun darinya. Kamu akan mati seketika. Ketika Qi Jiguang memperhatikan mereka berdua menatapnya, dia juga melihat ke belakang. Meskipun tidak ada yang luar biasa tentang Yuan, dia bisa merasakan aura tak terlihat namun tangguh yang datang dari Xiao Hua. Gadis kecil itu, aku tidak bisa melihat basis kultivasinya, tapi dia tanpa ragu adalah seorang ahli sepertiku. Qi Jiguang berpikir dalam hati. Sementara kehadirannya menggelitik minatnya, dia tidak ingin melibatkan dirinya dengan ahli lain di levelnya tanpa alasan yang baik, karena itu dapat menyebabkan konfrontasi yang tidak perlu.
Banyak momen telah berlalu sejak Qi Jiguang menawar 40 juta emas untuk belati Frost Surgawi tanpa ada orang lain yang mencoba mengalahkannya. Sial, mengapa seseorang seperti dia harus muncul di sini hari ini? Xuan Wuhuan menangis dalam hati. Sementara dia memiliki kemampuan untuk terus menawar. Dia tidak ingin bertarung melawan seseorang dari Istana Langit dan Bumi dan secara tidak sengaja menyinggung perasaannya. Karena itu akan menghancurkan keluarga dan bisnisnya. Karena sepertinya tidak ada penawar lagi, tawaran untuk harta karun kelas surga ini akan berakhir. Selamat kepada tamu terhormat karena telah memenangkan harta karun yang indah ini. Nyonya Chang bertepuk tangan dengan senyum di seluruh wajahnya. Karena dia baru saja mendapatkan 4 juta emas dari transaksi ini saja. Setelah pelelangan berakhir, Xuan Wuhan berkata kepada Yuan, "Jika Anda membutuhkan sesuatu, temui saya di Spring City. Anda dapat menunjukkan kepada siapapun medali yang saya berikan kepada Anda, dan mereka akan membawa Anda kepada saya. Saya berharap dapat melihat Anda lagi nanti, Yuan." Petik 2. Du Brothers melirik Yuan dengan mata menyipit sejenak sebelum meninggalkan tempat itu. Beberapa saat kemudian, Naing mendekati mereka setelah pelelangan berakhir dan berkata, "Para tamu yang terhormat, ikuti saya untuk mengklaim penjualan Anda." Yuan mengangguk dan mulai mengikutinya ke kamar pribadi di bagian atas rumah lelang. "Nyonya Chang akan berada di sini dalam beberapa saat dengan penghasilan Anda. Silakan bersantai sementara itu." Naing berkata kepada mereka sambil menuangkan secangkir teh spiritual untuk mereka. "Anda telah mendapatkan efek berikut dari mengkonsumsi Phoenix Blossom Tea. Meningkatkan tingkat penyerapan Qi sebesar 10% selama 12 jam. Kekuatan jiwa plus 500 secara permanen." Yuan memperoleh beberapa statistik setelah minum teh. Bersambung.